Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja kembali menyapa teman-teman, para subscriber YouTube saya untuk sedikit banyak berbicara tentang masalah yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu tentang apakah gangguan kejiwaan itu selalu dikatakan berkaitan dengan kegilaan. Ada banyak kasus pasien-pasien datang ke tempat praktek saya menanyakan dirinya apakah mereka itu mengalami gangguan jiwa. Pertanyaan yang mungkin agak sedikit menggelikan kadang-kadang, karena biasanya memang mereka datang dengan kondisi gejala-gejala gangguan kejiwaan, tetapi masih bingung atau mungkin agak susah mengakui bahwa mereka mengalami gangguan jiwa. Di dalam benak mereka mungkin gangguan jiwa selalu dikaitkan dengan suatu proses kegilaan atau yang dulu sering disebut secara stigmatis dengan sebutan gila. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami, bahwa sebenarnya gangguan kejiwaan itu tidak selalu berkaitan dengan gila. Tetapi ada juga kondisi gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan pada anak, maupun gejala-gejala psikosomatik atau yang lebih dikenal dengan kondisi gangguan somatik. Pada berbagai kasus kita sering temukan bahwa gejala-gejala gangguan kejiwaan yang berakibat pada masalah pikiran, perasaan, dan perilaku sering diungkapkan oleh pasien yang datang ke dokter jiwa. Tetapi mungkin hanya sebagian saja yang memahami betul-betul bahwa gejala yang dialaminya itu merupakan bagian dari gangguan kejiwaan. Untuk itulah perlu proses diagnosis yang tepat dan baik. Orang datang ke dokter jiwa bertujuan untuk mendapatkan diagnosis yang benar. Setelah didiagnosis dengan baik, maka orang itu akan mendapatkan terapi, baik terapi secara psikoterapi atau dengan menggunakan pengobatan atau obat-obatan. Gangguan kejiwaan bukan cuma berkutat masalah kegilaan. Gangguan jiwa bisa merupakan gejala-gejala depresi, orang yang merasa putus asa, merasa tidak ada harapan hidup, kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya menurun bahkan tidak bisa sama sekali. Ada gejala-gejala seperti insomnia atau sulit tidur, tidak ingin makan, atau gejala berat badan yang menurun. Itu bisa dikategorikan sebagai gangguan depresi. Tentunya jika memenuhi kriteria, yaitu setidaknya 2 minggu mengalami hal itu terus-menerus. Tetapi apakah orang awam bisa mengalami gejala-gejala tersebut tanpa disebut sebagai gangguan depresi? Tentu bisa. Ada yang kita kenal sebagai sindrom depresi, atau adanya satu kumpulan gejala depresi yang mungkin hanya berlangsung beberapa hari saja akibat adanya kondisi tertentu. Itu tentunya tidak kita sebut sebagai gangguan depresi. Begitu juga gejala gangguan kecemasan. Orang bisa mengalami gejala-gejala kekhawatiran yang berlebih atau peningkatan sistem saraf otonom yang tiba-tiba, yang lebih dikenal dengan istilah serangan panik. Pasien menjadi cemas berlebihan, berdebar-debar, merasa seperti tercekik napasnya, sesak napas, keluar keringat dingin, gejala lambung yang naik seperti yang mau keluar. Itu bisa dikatakan sebagai gejala-gejala serangan panik. Jika serangan panik berulang selama lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka kita bisa masukkan ke dalam diagnosis gangguan panik. Itu pun jika memang kondisi tersebut mengganggu kehidupan dalam kesehariannya dan juga menimbulkan suatu kekhawatiran akan terjadinya serangan kembali. Begitu juga dengan gangguan-gangguan yang lain, misalnya gangguan kepribadian.
Orang yang mengalami gangguan kepribadian memang lebih sering tidak menyadari adanya masalah di dalam kehidupannya. Contohnya adalah misalnya gangguan kepribadian borderline atau ambang. Biasanya orang yang mengalami gangguan kepribadian ambang sering merasa adanya ketidaknyamanan berhubungan dengan orang lain, sering merasa adanya self-hate atau perasaan benci terhadap diri sendiri, atau tidak mampu mengatasi emosional di dalam prakteknya, seringkali menyakiti diri sendiri. Tidak heran di dalam praktek kita sering menemukan orang-orang dengan gangguan kepribadian ambang sering misalnya melukai diri dengan kata menyilet ataupun melakukan pelukaan diri sendiri. Hal ini tentunya perlu melakukan diagnosis dulu dengan seorang psikiater. Nah, kalau kita melihat bahwa gangguan jiwa tersebut sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan kegilaan. Gangguan jiwa adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana terjadi masalah terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang menimbulkan suatu penderitaan pada dirinya, ada pada diri pasien tersebut, dan juga menyebabkan adanya gangguan fungsi baik pribadi maupun sosial. Ini yang kita sebut gangguan jiwa. Dan tentunya ada banyak sekali diagnosis gangguan jiwa baik pada dewasa, pada anak-anak, dan pada orang lanjut usia. Ada juga gangguan jiwa yang terjadi spesifik, misalnya pada perempuan, seperti depresi pasca kelahiran atau saat hamil, juga pada kondisi premenstrual syndrome yang dulu sering disebut demikian. Sehingga jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri Anda ke psikiater bila mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk sedikit banyak memberikan pengetahuan kepada kita tentang adanya masalah-masalah gangguan jiwa yang berupa ragam, bukan cuma masalah yang terkait dengan kegilaan. Semoga membantu. Jangan lupa untuk konsulkan diri Anda ke psikiater jika perlu. Salam sehat jiwa.